lebih menarik dari berbagai kardiolog film dari seluruh penjuru negeri. Mudah-mudahan juga Lipitor 80 mg dan Revatio yang produksi oleh PT Pfizer Indonesia bisa masuk ke seluruh Siloam Hospital di Indonesia karena Revatio sudah masuk. Oke, apakah ada pertanyaan dari partisipan untuk ketiga pembicara pada malam hari ini? Silahkan langsung saja atau melalui kolom chat dan Dokter Saskia, permisi, minta waktu sebentar saja. Beberapa pesan dari peserta, dari audiens, minta izin apakah boleh materi para pembicara ini di-share ke audiens. Mohon izinnya. Jadi pembicara akan memberikan kontennya. Boleh lah. Dr. Yudhihar, oke. Prof Hari, apakah boleh, Prof? Kita PDF-kan dulu, baru kita share. Sorry, masih mute. Saya belum dengar suara Prof. Prof Hari sudah menjawab. Mau di PDF-kan dulu, baru boleh di-share. Oke. Baik, terima kasih, Prof. Dr. Antonia, oke juga, dok? Punya saya bebas. Boleh. Oke, baik. Terima kasih. Silakan lanjut, Dr. Saskia. Ya, silakan bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau komentar. Kalau belum, saya boleh bertanya, Dr. Saski? Dr. Saskia. Ya, di Q&A ada beberapa pertanyaan ya, Saskia. Saya pertanyaannya ke Prof Hari dulu. Berdasarkan pengalaman di Belanda yang selama ini, iya. Tapi selama ini kan juga Prof Hari mengelola sistem rujukan di Rumah Sakit Jenderal di Jakarta. Tentu sangat berbeda dengan kasus referral sistemnya antara di Belanda dan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Apakah bisa mengurangi terjadinya delay diagnostik dan delay transportation selama di Jakarta ini, dan bagaimana pengalaman? Memang selama ini pengalaman di Jakarta lain sekali dengan apa yang kita bangun dan lakukan di negeri Belanda. Problemnya di Jakarta, bukan saja Jakarta saja, saya rasa itu di seluruh negeri Asia Pasifik, saya rasa ya. Saya lihat di Singapura mungkin lebih baik dibanding dengan negara lain, termasuk Hong Kong juga kurang baik mengenai masalah transportasi. Jadi ambulans sistemnya tidak tidak serempak, artinya tidak unified. Kalau di Belanda itu setiap provinsi itu mempunyai ambulans service sendiri. Jadi ambulans service-nya itu tidak dari rumah sakit, tapi dari pusatnya sendiri. Jadi mereka membagi-bagi pasien sehingga referral-nya lebih akurat, efektif, lebih cepat, dan tidak terganggu dengan segala macam hal-hal lainnya yang bukan medis. Melakukan di Indonesia saya rasa agak sulit selama transportasi sistemnya tidak jelas. Tetapi mungkin ada suggestion yang menarik ya. Kalau bagaimana mengenai ambulans sistemnya Siloam Hospital, apakah itu bisa diorganisasikan sedemikian rupa bisa mengakomodasikan STEMI, non-STEMI, dan stroke intervensi? Itu yang mungkin masa depan kita harus garap, dan kesiapan masing-masing rumah sakit mempunyai capres itu untuk menyiapkan ini. Jadi pengalaman saya selama ini itu inpatient semua, walk-in. Jadi mereka ada serangan jantung atau simptom serangan jantung langsung ke UGD. Jadi bukan refer dari sesuatu instansi, tapi dari pasiennya sendiri. Dan kebanyakan mereka itu tibanya terlambat.
dan kita melihat banyak sekali thrombus burden di koronarinya yang nanti mungkin di lain kesempatan, webinar kesempatan yang lain mungkin kita akan bahas mengenai hal ini. Bagaimana menanggulangi late presenters ini, Prof. Yogi. Jadi bukan perkara tindakan medisnya, tapi perkara logistiknya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Hari. Ada pertanyaan untuk Dr. Antonia? Ya, Prof. Halo, ada Dr. Saski? Tadi ditanyakan tentang masalah early diagnostic berdasarkan cardiac marker. Seringkali laporannya lebih terlambat sehingga tindakan dan diagnosisnya menjadi tertunda lagi. Sehingga guideline yang ada tentunya menjadi tidak sesuai. Dan untuk pasien-pasien kita di Indonesia dan juga masyarakat ada, memang benar. Cardiac marker itu sering terlambat. Dan untuk itulah bagaimana antisipasinya melaksanakan supaya bisa melaksanakan terapi primary saya lebih cepat lagi. Ya, Prof, saya jawab. Yang tadi saya kemukakan adalah ACS non STEMI. Rule in rule out tadi bukan untuk STEMI ya. Jadi kalau STEMI kita cukup dari klinis, EKG dan histori ya, dengan berbagai risk score sudah cukup, tidak perlu menunggu biomarker. Dan bahkan kadang-kadang kita ragu ini CKD atau tidak, tapi kita tidak bisa menunggu. Hasil urin kreatinin kadang-kadang membutuhkan waktu bisa 1-2 jam. Jadi kita biasanya tidak menunggu lab kalau primary PCI. Karena mortalitasnya baik CKD mau tidak CKD, kalau tidak dilakukan ya lebih cepat, lebih membahayakan pasiennya. Untuk non-STEMI, sebenarnya ada suatu kit yang bisa membuat pemeriksaan simultan. CKMB, troponin, BNP, dan D-dimer sekarang ini. Dan kalau itu disediakan di UGD-nya Rumah Sakit Siloam se-Indonesia, maka diagnosis non-STEMI akan lebih cepat lagi dan tindakannya akan lebih bagus lagi. Bagaimana pengalaman? Ya, dulu memang ada 5-in-1 device itu ya, device-nya POCT. POCT artinya diperiksa di tempat, tidak menunggu lama ya, tidak menunggu plasma lama. Tetapi saya kurang tahu, tapi tidak ada kelanjutan alat itu ya. Mungkin ada beberapa kekurangan atau bagaimana yang sehingga tidak dipakai lagi itu sekarang. Karena dan juga HS troponin T ini cukup cepat ya Prof ya, sekitar 1 jam. Ya, jadi kita itu 1 jam. Terima kasih Dr. Antonia. Untuk Dr. Yudi ada pertanyaan? Dr. Saski sudah baca, ada enggak di question answer? Kalau enggak, saya tanya lagi ini. Tentang hipertensi pulmoner ini. Tadi sudah disampaikan tentang ada 3 macam hipertensi pulmoner, isolated, prekapiller, dan combined. Bagaimana kalau hipertensi pulmonernya itu kelainan katup atau kanal left heart failure? Apakah sildenafil ini juga digunakan? Iya Prof, terima kasih Prof. Jadi jelas sekali bahwa menurut klasifikasi, kalau ada left heart failure, kemudian ada pulmonary hypertension, dia masuk kategori yang 2. Kalau kategori kedua, berarti dia termasuk yang post capillary pulmonary hypertension. Jadi tanda-tandanya sudah jelas bahwa wedge-nya harus lebih besar, PVR-nya rendah, dan mean pressure-nya adalah 20. Lalu bagaimana kalau terjadi pulmonary hypertension oleh karena left heart disease? Termasuk di sana adalah kelainan katup, kelainan congenital, dan coronary artery disease. Jadi prinsipnya kalau itu sekunder oleh karena left heart disease, ya tentunya harus primary disease-nya yang harus diatasi. Dan bagaimana penggunaan sildenafil dalam penderita dengan pulmonary hypertension dan left heart disease. Tentunya primernya left heart-nya yang harus diperbaiki, sedangkan sildenafil
bisa digunakan pada kategori yang risiko rendah dan sedang sebagai oral terapi. Dan itu merupakan terapi yang pertama kalau functional class-nya adalah 2 sampai 3. Itu tetap diberikan. Dan itu sehari-hari saya lakukan, tetapi waktu itu masih menggunakan Viagra dan donor di sana. Dan tidak ada, ini adalah suatu pengalaman pribadi, tidak ada datanya. Pada orang-orang ini, terutama dengan ASD, dengan pulmonary hypertension, itu memberikan dampak penurunan simptom yang lebih baik. Dan saya tidak punya data bahwa dia bisa menurunkan mean pulmonary artery pressure. Tetapi data yang ada di luar itu menunjukkan bahwa itu bisa diberikan pada kategori klasifikasi yang 2 dengan mendapatkan manfaat yang sama dalam hal 10-minute walking pace, kemudian mean primary artery pressure turun, dan pulmonary vein resistance-nya juga turun. Jadi kesimpulannya bisa diberikan, tetapi primernya harus diperbaiki, Prof. Jadi sebagai add-on terapi ya, setelah maksimum primary disease-nya sesuai dengan patofisiologinya, sesuai standar diagnostik dan terapinya, bisa ditambahkan sildenafil. Iya, Prof. Makan itu kan tidak tahu, dan ini belum ada suatu penelitian yang khusus untuk itu kan. Jadi ya memang penelitiannya hanya super 1 dan super 2. Dan kita lihat di sana adalah kategorinya, salah satunya adalah left heart disease. Dan yang menarik di sana adalah kelompok yang dimasukkan dalam penelitian adalah kelompok yang mempunyai functional class 2 sampai 4, Prof. Dan ternyata terbukti dia menurunkan functional class bisa lebih dari 1 kategori. Jadi demikian. Itu bisa Dr. Yudi? Ya. Left heart failure kelas 4 bisa? Functional class 4 ya bisa, cuma kapan kita berikan dan apa yang kita berikan ini yang menarik. Kalau kita yakin bahwa dia pulmonary hypertension apapun penyebabnya, dan dia masuk functional class 4, yang penting di sini adalah dia masuk kategori high risk. Jadi apa yang berbeda dengan kelompok yang lain, begitu kita kelompokkan dengan high risk, kita harus memberikan terapi kombinasi pada sejak awal, dan salah satu dari terapi itu harus menggunakan parenteral. Either itu epoprostenol atau ilapros, yaitu golongan prostacyclin agent di sana, Bro. Ya. Terima kasih Dr. Yudi. Ada pertanyaan langsung dari audiens? Nah, ada Prof. Kepada Dr. Antonia, ada pasien ACS yang tidak respon dengan pemberian nitrat, alternatifnya dapat diberikan morfin. Namun beberapa penelitian menunjukkan morfin menurunkan efektivitas antiplatelet P2Y12 inhibitor. Bagaimana pendapatnya dokter? Ya ini pertanyaan yang menarik ya. Baru-baru ini banyak perdebatan mengenai efek. Ternyata morfin itu mendelay efek dari P2Y12 inhibitor ya, semua. Clopidogrel juga, Tika juga, prasugrel juga. Tapi yang paling utama adalah clopidogrel, karena clopidogrel sendiri sudah lama ya mulai bereaksi sejak diberikan. Jadi mungkin menjadi perhatian teman-teman kalau memberikan morfin, mungkin karena saya belum membaca secara penelitian itu menggunakan morfin dosis berapa, mungkin dosis yang berlebihan ya. Kita biasanya memberikan morfin sebagai pengganti nitrat, karena nitrat cenderung pada beberapa kasus STEMI bisa menurunkan secara drastis tensi. Kita lebih suka menggunakan morfin, tapi morfin mungkin dosis cuma antara 1 sampai 2 mili, mungkin interaksinya tidak terlalu besar. Ditanyakan juga apakah dengan menggunakan morfin, lantas P2Y12-nya harus ditingkatkan dosisnya. Hingga ini kita masih menunggu trialnya ya, belum ada trialnya. Saya jawab sekalian ini dokter Saskia ya, biar cepat ya. Dan ada pertanyaan juga, kolkisin anti-inflamasi, itu ada kokot tadi bahwa ada manfaatnya pemberian kolkisin sesudah MCI. Penelitiannya adalah 30 hari sesudah MCI. Tetapi ini merupakan studi yang masih konflikting ya, belum kita pakai karena di satu studi mengatakan baik, satu studi netral, satu studi lagi mengatakan malah meningkatkan non-kardiovaskular mortalitas ya. Jadi kita belum pakai kolkisin. Tadi juga ada pertanyaan morfin apakah boleh diganti dengan fentanyl?
di studi fentanyl dengan antiplatelet, ternyata fentanyl juga mempengaruhi platelet reactivity. Itu hanya menjadi note buat kita ya, tapi kenyataannya di guideline belum, mungkin studinya belum cukup kuat untuk dimasukkan ke dalam guideline. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Antonia. Lalu ini juga ada pertanyaan tentang troponin cup lebih sensitif dan spesifik mana dok, troponin C atau troponin B? Dua-duanya sama dan juga produsennya tidak satu ya, produsennya berbeda-beda. Makanya pada waktu melakukan kebijakan itu kita di lokal kita perlu menanyakan kepada produsennya cut off point-nya berapa. Misalnya troponin C, produsennya bukan satu dan nilai cut off point-nya bisa berbeda. Troponin E juga demikian ya. Jadi dua-duanya bisa dipakai, tapi cut off point-nya beda. Terima kasih dokter. Apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan dari Prof. Yogi, tidak ada tambahan atau masukan, maka mungkin akan kami tutup di sini karena masih ada presentasi kasus. Nggak ada lagi kah? Oke, apakah tidak ada lagi? Jika tidak ada, kita bisa masuk di sesi berikutnya. Dokter, boleh saya sebentar? Silakan Prof, silakan Prof. Silakan. Saya mohon maaf meninggalkan sesi ini Ya Prof. karena perlu ke airport. Baik Prof, baik Prof. Saya mohon maaf dan Iya, apa? Jalan Prof. Hari. Terima kasih Prof, selamat jalan. Baik. Safe life. Selamat jalan, Prof. terima kasih. Jangan lupa ke Surabaya, Prof. Hari. Gimana? Gimana? Main-main ke Surabaya. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi para panelis sudah menyampaikan materi-materinya dan juga sesi tanya jawab. Kita lanjut pada sesi yang berikutnya.